Bab 565. Pertarungan Teddy. Melihat Erikin menggertakkan gigi seperti ini, Dayton Yin menghela nafas sedikit. Kota G, daerah dataran tengah. Ardiren sedang makan dengan beberapa teman dan keluar dari restoran. Tapi begitu dia keluar, dia dihentikan oleh beberapa orang. Orang-orang ini adalah Hafchao dan lainnya. "Apakah kamu Ardiren?" Turner Su memimpin dan berkata sambil tersenyum. Dengan senyum lembut di wajahnya, Ardiren berkata dengan sangat sopan, "Kalau kamu ke sini untuk menantang, rasanya tidak perlu. Lebih baik kita minum bersama, biar aku yang traktir, bagaimana?" Turner Su dan yang lainnya saling memandang, lalu tertawa keras, menantang. "Minum bersama? Apakah kamu layak?" Teman di samping Ardiren tiba-tiba memarahi, "Bagaimana kamu berbicara, jangan dikasih hati minta jantung." Turner Su menyipitkan matanya, hatinya tergerak, dan kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkannya menjadi daging. Wajah Ardiren tiba-tiba berubah, dan berkata dengan marah, "Dia hanya orang biasa, kalian ternyata bertindak begitu kejam." Turner Su mendengus ringan, "Itu hanya seekor semut. Sesuka hatiku jika ingin membunuhnya. Apa yang bisa kamu lakukan?" Ardiren dengan marah berkata, "Hari ini aku akan mendidik orang fanatik seperti dirimu." Setelah teriakan amarah, Ardiren mengepalkan tinjunya dan menyerang Turner Su. Turner Su mencibir, mengangkat tangannya dengan tenang, dan meraih tinju Ardiren. Wajah Ardiren berubah, menatap Turner Su dan berkata dengan heran, "Bagaimana mungkin?" Turner Su mencibir dan berkata, "Ternyata hanya senior semut, masih saja berani berteriak di depanku." Setelah berbicara, tangan Turner Su menggenggam erat, dan tinju Ardiren langsung dihancurkan olehnya. Rasa sakit itu menyebabkan Ardiren menjerit kesakitan. Pergelangan tangannya berlumuran darah, dan dia tampak ketakutan. Setelah beberapa menit, Hafchao dan yang lainnya keluar. Peringkat ke-10, hanya itu saja kemampuannya. Benar-benar lelucon. Turner Su mencibir. "Ayo, cari yang berikutnya." Di depan pintu restoran, Ardiren berlumuran darah dan jatuh ke tanah. Dia sedang linglung dan tubuhnya hampir hancur. Beberapa hari ke depan, hampir semua orang yang masuk 10 besar mendapat perlakuan yang sama. Menghadapi peran seperti ini, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Akhirnya di hari ketiga, Louis Zong pun ikut membungkuk. Kota H, keluarga Teng. Teddy memandang pria terluka di depannya, matanya penuh amarah. "Mereka terlalu kuat," Louis Zong kesakitan dan berkata. Meskipun sesama sebagai Grand Superior Master, kemampuan ilmu sihir mereka tidak dapat diprediksi dan benar-benar terlalu kuat. Teddy berkata dengan dingin, "Siapa mereka? Aku juga tidak tahu." Louis Zong menggelengkan kepalanya. "Pokoknya, 10 orang teratas sudah bertemu dengan mereka." Teddy dengan marah berkata, "Louis Zong, aku akan pergi ke kota B bersamamu sekarang, untuk melihat orang-orang sombong ini." Mereka berdua sebagai kebanggaan langit, hubungan antara Teddy dan Louis Zong terbilang baik. Yang terpenting, ini mendiskreditkan dunia seni bela diri kota G, dan Teddy tentu tidak bisa bersabar. Kota B. Teddy memandang Hafchao dan yang lainnya di depannya, dan berkata dengan dingin, "Ternyata kamu." "Teddy." Hafchao menyeringai, "Kami kebetulan mencarimu. Tidak disangka kamu akan datang kemari sendirian." Teddy berkata dengan dingin, "Louis Zong dan yang lainnya, kalian yang memukulnya." "Memangnya kenapa kalau iya?" Turner Su berkata sambil tersenyum. "Cari mati." Teddy meraung, dan seluruh tubuhnya membludak seketika. Sebuah badai menyusul, menyilaukan rambut semua orang. Setelah merasakan energi mania ini, Turner Su berkata dengan terkejut, "Lumayan, kamu adalah yang terkuat yang aku temui dalam beberapa hari terakhir ini." Brengsek, siapa yang lebih dulu? Teddy melangkah keluar, kedua matanya seperti obor, seperti dewa perang. Turner Su berkata dengan ringan, "Aku yang duluan." Begitu selesai bicara, sosok tubuh Teddy tiba-tiba menghilang, kemudian sebuah pukulan menghantam depan dada Turner Su. Kekuatan hiruk-pikuk langsung menghancurkan Turner Su. Seteguk darah segar muncrat dari mulutnya. Teddy tidak berhenti di situ,
tubuhnya jatuh dari udara dan menginjak dengan ganas. Ekspresi Turner Su berubah, dan buru-buru bersembunyi ke samping, lalu mundur beberapa langkah dan menatap Teddy dengan dingin. Erik Kin Utara, Teddy Selatan, ternyata memang seperti reputasinya. Turner Su mencibir. Berhentilah bicara omong kosong. Teddy marah dan bergegas menyerang Turner Su lagi. Dalam sekejap, ilmu sihir yang tidak berhenti, dan cahayanya menyatu. Teddy memang layak menjadi peringkat kedua di dunia, dan dalam seketika langsung membuat Turner Su mengalami kemunduran. Turner Su semakin bertarung semakin ketakutan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan di dunia luar? Tak jauh dari sana, Louis Zong semakin membuka mulutnya. Dia tidak bisa menahan nafas dari lubuk hatinya, meskipun peringkatnya hanya berbeda beberapa tingkat, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Pada saat ini, Louis Zong tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah ditarik semakin jauh oleh Teddy secara tidak sadar. Pong! Teddy memukul dengan sebuah pukulan, dan sosok Su Liang jatuh langsung dari langit. Di sisi lain, keadaan Teddy juga tidak terlalu baik, tubuhnya hampir hancur, dan sekilas dia tampak seperti manusia berdarah. Hari ini aku akan membunuhmu orang gila. Teddy meraung, dan saat hendak mengambil tindakan, punggungnya tiba-tiba merasakan serangan kekuatan yang sangat besar. Dengan suara, bang, tenggorokan Teddy tiba-tiba terasa manis, dan seteguk darah segar keluar. Sebelum Teddy sempat bereaksi, dadanya hancur oleh semburan cahaya. Tubuh itu jatuh ke tanah dengan ganas. Melihat sekeliling, hanya terlihat Haf Chao dan Sami Feng tersenyum aneh di depan. Manusia licik. Teddy tidak bisa menahan raungan. Kalian ternyata menyerang secara diam-diam. Louis Zong meraung marah. Sami Feng mencibir dan berkata, menyerang diam-diam. Ini namanya taktik. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami akan berhadapan satu lawan satu denganmu. Tidak buruk, Haf Chao berkata dengan ringan, jika kekuatannya lemah, tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika kalian satu lawan satu, bisakah menang dariku? Teddy mencoba untuk bangkit, tetapi dia terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Saat ini, Turner Su berdiri dari tanah. Ada cahaya yang tertinggal di tangannya, dan juga ekspresi kejam di wajahnya. Kamu seekor semut, berani menyakitiku. Turner Su mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin membunuhmu. Berhenti. Coulter Dong buru-buru menghentikan Turner Su. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak boleh membunuh orang, kalau tidak 8 keluarga besar akan terlibat. Pengaruh keluarga Teng ini tidak kecil. Jika benar-benar memprovokasinya, maka kita juga tidak akan bisa hidup dengan baik. Turner Su memandang Teddy dengan dingin, meskipun hatinya enggan, tetapi dia tetap menyimpan kembali energinya. Semut sepertimu, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Turner Su mengepalkan tinjunya dan menghantam tubuh Teddy dengan ganas. Beberapa menit kemudian, Teddy berlumuran darah dan pingsan. Turner Su mengibaskan darah dari tangannya dan berkata dengan dingin, ayo, cari yang berikutnya, itu Kim Han. Turner Su, kita lebih baik segera kembali. Coulter Dong menggelengkan kepalanya, kalau tidak, takutnya akan menimbulkan kemarahan publik. Coulter Dong benar. Sami Feng juga mengangguk, saat ini kembali dulu, bicarakan lagi nanti. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.